Qiu Ying sangat tertekan 2 hari ini. Sebagai pembunuh perunggu dari pembunuhan tinta, sebagian besar pembunuhannya adalah mereka yang beratnya lebih dari 7. Kali ini, tugas yang diterimanya sebenarnya adalah membunuh pemula yang kuat. Kemampuan untuk menggantungkan gelar pembunuh perunggu menunjukkan bahwa kekuatannya pada awalnya telah diakui oleh organisasi. Kekuatan Qiu Ying 7 kali lipat, dan tugas yang diterimanya pada dasarnya sama dengan kekuatannya, bahkan militer yang lebih kuat darinya. Biarkan dia pergi untuk membunuh pemula yang kuat, yang merupakan penghinaan baginya. Qiu Ying adalah pembunuh yang ambisius, tujuannya adalah untuk menjadi pembunuh tingkat emas, jadi pelatihannya dalam pembunuhan itu cukup sulit. Laten, toleran mudah, satu pukulan dan pembunuhan, ia sangat sulit untuk dipelajari, dan kekuatannya tumbuh sangat cepat. Untuk merangsang potensi mereka, Qiu Ying sering melakukan beberapa tugas sulit. Begitu dia mengambil alih tugas membunuh vitalitas misi 9 berat, dia menyelesaikan misi di bawah kematiannya. Sejak itu, dia telah menerima perhatian dari organisasi dan mengalokasikan banyak sumber daya. Objek pembunuhan ini dikatakan sebagai belenggu tanpa batas dari negara Qin. Ini bukan masalah belajar. Pada usia 15 tahun, ini hanya masalah kekuatan. Jelas jenis lumpur yang tidak dapat membantu dinding. Dikatakan bahwa majikan telah menghabiskan banyak uang dan harus menjadi pembunuh perunggu. Lawan seperti itu, Qiu Ying bisa dihancurkan dengan jari. Namun, Qiu Ying adalah pembunuh yang sangat profesional, meskipun ia menolak kewaspadaan majikan, ia masih sangat siap. Banyak teman sebaya menggunakan pelajaran darah untuk mengatakan kebencian akan suatu kebenaran, singa yang melawan kelinci juga menggunakan semua kekuatan. Sebelum pembunuhan, ada banyak pembunuh tingkat pemula dan bahkan perunggu, karena lawannya terlalu lemah, jadi dia terang-terangan pergi untuk membunuh, dan hasilnya adalah kematian kosong. Seperti yang diharapkan, ayah dari pembunuhan awalnya menyiapkan 2 tuan untuk menemaninya, yang membuat Qiu Ying tiba-tiba merasa sangat sulit. Namun, Qiu Ying sangat percaya diri dalam pembunuhannya. Selama dia memanfaatkan waktu dan tempat dengan baik, dia pasti bisa membunuh pembunuhan dari penjaga kedua tuan ini. Tapi siapa tahu, topi konyol ini tidak membawa 2 pengikut ini, hanya mengambil anak lain dan seorang gadis kecil keluar kota. Hei, karena kamu sendiri sedang mencari maut, maka aku dipersilakan. Jauh dari memperhatikan kebencian hati, hati itu melompat keluar. Setelah meninggalkan kota, Qiu Ying telah jauh di belakang ketiganya, tidak berarti sedikitpun. Dia sudah mengunjungi jalan dari Huangcheng ke Danwuchou Lege, dan dia sudah punya ide bagus tempat menembak. Ketiga lelaki itu tampaknya tidak tergesa-gesa, sampai ke gunung untuk bermain air, begitu cepat. Hei, kamu akan bersenang-senang, ini adalah kebahagiaan terakhir dalam hidupmu. Qiu Ying mencibir dalam hatinya. Melihat bahwa dia akan pergi ke Danwuchou Lege, Qiu Ying sedang menyergap di sekitar bukit berbatu di depan 3 orang. Ini adalah tempat yang sudah dia pesan. Ada tumpukan batu di sini, yang bagus untuk menyembunyikan sosok itu. Dia akan membunuh Ye Yuan di sini. Melihat bahwa Ye Yuan akan memasuki kisaran pembunuhannya, ketiganya dihentikan, yang membuat Qiu Ying salah. Keluar, ikuti kami sepanjang jalan, kamu pasti lelah juga. Suara Ye Yuan diperkenalkan ke mata musuh. Tidak ada yang menjawab, anak ini, dia tidak akan buta. Ingin menipu saya, oh, pasti seperti ini. Namun, itu adalah pandangan kecil pada anak ini, dia benar-benar menduga seseorang akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tetapi karena saya kira seseorang datang untuk membunuhnya, mengapa dia tidak mengikutinya? Apakah kedua pengikut itu mengikuti mereka dan bahkan tidak menemukannya? Tetapi bagaimana ini mungkin? Kedua pengikut akan sama dengan mereka sendiri. Jika mereka mengikuti ketiga, mereka tidak dapat menemukannya. Sebagai pembunuh perunggu, Qiu Ying masih memiliki kepercayaan diri yang besar dalam cara pelacakan latennya. Jika prajurit cairan roh mengikuti, dia tidak bisa mengetahui bahwa itu dibenarkan, tetapi 2 pengikut itu hanya seni bela diri, dan dia tidak bisa menemukannya. Bagaimanapun, selama mereka memasuki jangkauan serangan mereka sendiri, adalah baik untuk mengirim visi daun kepada raja. Tuan muda, ada apa? Green tidak tahu bagaimana Ye Yuan tiba-tiba muncul dengan kalimat seperti itu, mau tak mau bertanya-tanya. Namun, kewaspadaan Tang Yu cukup tinggi. Ketika kata-kata Ye Yuan diekspor, ia dijaga. Oh, itu adalah pencuri kecil,
padahal tidak apa-apa. Ye Yuanyi tidak peduli. Ketika Greener melihat penampilan Ye Yuan yang acuh tak acuh, itu bahkan lebih tidak pantas, tapi tuan muda, di mana orang jahat bersembunyi? Hei, tepat di belakang batu besar itu, kurasa dia sedang menunggu kita untuk menyerang kita. Ye Yuan menyerah dan tersenyum. Kata-kata Ye Yuan membuat perasaan santai Qiu Ying hanya kencang lagi. Apakah dia di belakang batu besar saat ini? Tapi di sini ada batu-batu besar di mana-mana. Bagaimana bisa pria itu tahu batu besar mana yang disembunyikannya? Masih menipu saya. Kebencian saya adalah pembunuh profesional. Bagaimana bisa diprovokasi oleh metode yang lemah dan eksplosif ini? Hei, suasana hatimu kacau. Ini tidak baik. Suara Ye Yuan datang lagi, dan suara Qiu Ying terdengar sengit. Sebagai seorang pembunuh, Qiu Ying selalu merasa bahwa pikirannya telah dilatih ke bidang sumur kuno. Namun, dua kalimat yang baru saja disebutkan oleh Ye Yuan benar-benar mengganggu keadaan pikirannya. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanyalah pemula besar. Apakah dia benar-benar menemukan saya? Apakah dia tidak menipu saya? Pada saat ini, suara jahat Ye Yuan sekali lagi masuk ke telinganya, jadi, saya menggunakan batu untuk menghancurkannya. Jika itu benar, maka saya akan keluar. Jika saya salah, saya akan pindah. Pergi? Oke, begitu suara itu jatuh, Qiu Ying mendengar semburan angin. Kemudian, suara garing dari sebuah batu kecil di tengah-tengah batu itu datang, itu adalah batu yang disandarkan padanya. Qiu Ying tidak tahu keberuntungan, Ye Yuan benar-benar tahu bahwa dia bersembunyi di sini, tidak menipu dia. Dengan bentuk tubuhnya, Qiu Ying menemukan bahwa ketiga remaja itu sedang menonton diri mereka sendiri. Bocah yang berada di tengah-tengah negara itu memiliki senyum yang aneh. Itu adalah objek pembunuhannya, Ye Yuan. Bagaimana Anda menemukan saya? Qiu Ying tampak murung. Dia benar-benar tidak tahu, pemula yang kuat, bagaimana dia bisa menemukannya. Dia sekarang ingin tahu apa yang salah dengan persembunyiannya, sehingga dia dapat melakukan perbaikan yang lebih baik dalam tugas-tugasnya di masa depan. Adapun tiga orang di depannya tidak bisa mengancamnya, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Bagaimana pembunuh perunggu dari tinta dapat dikalahkan oleh tiga pemula? Aku ingin tahu, aku tidak akan memberitahumu. Untuk masalah kebencian, Ye Yuan tampaknya tidak siap untuk menjawab, dia juga tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa mengatakan kebencian, tubuh ini memiliki jiwa yang sangat kuat. Mencari kematian, Qiu Ying akan segera dimulai, tetapi tiba-tiba berhenti, hei, itu adalah kekuatan tiga. Tidak cocok dengan kecerdasan. Dalam 2 hari ini, Qiu Ying telah mengamati Ye Yuan di kejauhan, jadi dia tidak melihat perubahan Ye Yuan. Pada saat ini, daunnya jauh, dan ditemukan bahwa objek yang akan dibunuh sudah 3 kali lipat. Tentu saja, bobot dan kegigihan vitalitas tidak berbeda untuk Qiu Ying, lawan seperti itu pada dasarnya adalah lonjakan. 3 dimensi dari meta lingkungan berbeda. Hanya sebuah dunia kecil perbedaan antara 4 elemen dan 3 elemen berbeda. Perbedaan dalam kekuatan sangat besar. 1 elemen 4 cabang adalah 5 atau 6 elemen, dan tidak ada sama sekali. Qiu Ying 2 langkah lebih tinggi dari Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan dapat menimbulkan ancaman baginya. Apa teka-teki musuh adalah apakah informasi yang diberikan oleh majikan itu salah, atau apakah remaja ini terlalu mempesona. Qiu Ying lebih suka mempercayai yang pertama. Setelah semua, hanya 2 atau 3 hari sejak pelepasan tugas. 2 atau 3 hari dapat diolah dari 1 elemen menjadi 3 kali. Lelucon macam apa? Hai saudaraku, orang ini sangat sulit, aku akan menyeretnya untuk sementara waktu, kau dan anak hijau itu bergegas. Perguruan tinggi hanya beberapa belas mil jauhnya dari sini, kau cepat-cepat memindahkan penyelamatan. Tang Yuzhen Jianli di Ye Yuan He anak-anak hijau di depan Anda. Dia bisa merasakan pembunuhan dari kebencian, tetapi dia tidak bisa melihat kedalaman kebencian, mengetahui bahwa dia telah mengalami pertempuran yang sulit. Ye Yuan menyelamatkan nyawa Tang Zhonghuai dan memberinya obat-obat terbaik, itu adalah semacam rahmat baginya, Tang Yu membayar hidupnya. Meskipun Tang Yu juga seorang siswa jenius dari Dan Wuchou Lege, dibandingkan dengan kebencian pertempuran, tidak peduli kekuatan atau pengalaman, pengalaman itu jauh lebih buruk. Tetap alami adalah jalan buntu. Di antara ketiganya, Tang Yu memiliki kekuatan terkuat, jadi dia berdiri tanpa ragu-ragu. Melihat penampilan musuh Tang Yuru, pikiran Green juga gugup, Tuan Muda, Anda lari dulu,
dan saya dan Tang Daji memberi Anda istirahat. Ye Yuanjian Green Child juga berhenti di depan dirinya, tidak bisa menahan tawa, gadis bodoh, apa yang bisa kamu tinggalkan? Berikan aku pergi. Jangan biarkan itu. Anak-anak hijau itu kuat. Melihat tindakan Tang Yu dan Lu Er, Ye Yuan merasa geli, tetapi hatinya cukup terharu. Lihat kebenaran dalam kesulitan. Langkah Green diharapkan oleh Ye Yuan, tetapi Tang Yu bertemu dengannya selama beberapa hari, bahkan jika dia menyelamatkan ayah Tang Yu dan memberinya ledakan Yuandan. Jika dia tidak bertekad, dia takut dia telah melarikan diri. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Qiu Ying, jika tidak ada kecelakaan, ketiganya adalah jalan buntu. Hahaha, ini benar-benar adegan yang mengharukan. Ye Yuan, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, gadis kecil ini terlihat sangat berair, untuk sementara waktu. Qiu Ying tertawa. Pada saat ini, Qiu Ying telah menegaskan bahwa Ye Yuan jelas merupakan metode latihan, atau apakah ada senjata ajaib di tubuhnya untuk mengetahui posisinya. Keahlian atau senjata ajaib seperti itu sangat berguna baginya, jadi dia tetap ingin bertanya. Apalagi Green memang sangat menggoda, bagaimana ia bisa melepaskan kesempatan ini. Kamu biarkan saja. Ye Yuan memisahkan Green dan Tang Yu, berdiri di depan, masih tersenyum di wajahnya, tetapi senyum di wajahnya menjadi sangat dingin. Entah kenapa, rasa dingin datang ke hatiku dan membiarkan Qiu Ying berperang dingin. Apa yang sedang terjadi tidak ada 100 atau 80 yang telah dibunuh oleh musuh, dan tubuh itu sendiri memiliki napas dingin. Bahkan jika seorang prajurit di lingkungan spiritual berdiri di depannya, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan perang dingin, tapi di depan bocah bertenaga 3 ini, bisakah dia membuatnya dingin? Qiu Ying merasa bahwa tumpukan hal-hal yang dia temui hari ini terlalu jahat. Ini jelas tugas yang sederhana, mengapa ini aneh? Kamu dan aku tidak memiliki kebencian. Aku ingin datang kepadamu. Orang itu juga menghabiskan uang untuk bencana. Aku hanya ingin mengambil tanganmu, tetapi jika kamu berani memainkan ide hijau, jangan salahkan aku untuk hidupmu. Ye Yuan kata-kata itu mengungkapkan rasa dingin. Pada saat ini, Ye Yuan menelan ramuan obat, yang dimurnikan sebelum dia pergi. Karena dia tahu bahaya perjalanan ini, Ye Yuan tentu tidak bisa tidak siap. Ramuan obat ini disebut Wuxing Tongling dan terbuat dari 5 jenis bahan obat emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah diambil, ia dapat secara langsung meningkatkan langkah dalam periode waktu setelah meminumnya. Kekuatan, haha, itu lucu. Aku ingin melihat, kamu sudah besar, bagaimana aku bisa membunuh hidupku. Suasana hati Qiu Ying jauh lebih tidak rileks dari permukaan, bahkan dia hanya menggunakan bahasa ini untuk menghibur dirinya dan mengusir bayangan yang menggantung di hatinya. Pada saat ini, jepret pedang Qiu Ying disemprotkan. Kebencian adalah pembunuh, dan Anda bisa melakukan apapun untuk membunuh lawan. Tidak ada yang mengatakan bahwa konfrontasi frontal tidak bisa disembunyikan. Pada saat terakhir, Qiu Ying masih tertawa dan berbicara, dan saat berikutnya pedangnya sudah mencapai Ye Yuan. Kamu kakak tuan muda, berhati-hati. Tang Yu dan anak hijau berteriak serempak. Namun, teriakan mereka tidak memiliki pedang kebencian. Ketika mereka merenung, pedang Qiu Ying sudah melewati tubuh Ye Yuan. Tuan muda, kamu saudaraku. Tang Yu dan Green Children melihat adegan ini dan berteriak memilukan. Qiu Ying selalu merasa ada sesuatu yang salah, pedangnya, Ming melewati tubuh Ye Yuan, tapi mengapa dia tidak merasakannya sama sekali? Alasan mengapa Qiu Ying menarik pedang begitu cepat bukan hanya karena kehati-hatiannya, tetapi juga karena perasaan tidak menyenangkan di dalam dirinya semakin bertambah dan semakin berat. Ye Yuan mengambil tempat pengobatan obat, dia menatap matanya, meskipun dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa makan ramuan obat, dia bisa mengancam dirinya sendiri. Namun, perhatiannya yang lama masih membuatnya tidak ragu untuk menarik pedangnya. Hanya orang mati yang meyakinkan. Namun, saya jelas membunuh Ye Yuan, mengapa perasaan tidak enak di hati saya masih melekat. Pada saat ini, bentuk Ye Yuan, yang ditikam oleh Qiu Ying, secara bertahap menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Pembunuhan balas dendam hanyalah gambar sisa. Hei, berbahaya bagimu untuk menggunakan punggungmu untuk menghadapi musuh. Suara Ye Yuan membuat sosok Qiu Ying tiba-tiba menjadi kaku. Bagaimana itu mungkin? Itu sudah menusuknya. Flashing, ternyata itu flash. Seru Tang Yu. Tuan muda, senang kamu baik-baik saja. Greener terkejut. Oh,
Tentu saja, tidak ada apa-apa, tuan mudamu begitu mudah mati. Ye Yuan tertawa. Kamu, saudara laki-laki, bahkan mempelajari gerak kaki yang begitu sulit, dan juga menggunakan tanah untuk menjadi sangat menarik, benar-benar jenius. Seru Tang Yu. Cacing itu sedikit keterampilan. Bagi yang lain, flash adalah pekerjaan kaki yang sangat mendalam yang sangat sulit untuk dipahami. Namun, untuk Ye Yuan, level gerak kaki ini tidak sulit sama sekali. Kilat flash terlihat sangat kuat. Ini hanya langkah kecil untuk bergerak maju. Ini hanya seni bela diri tingkat pertama. Tidak terlalu canggih. Namun, langkah kaki semacam ini tidak konsisten dengan surga, mudah dipelajari, dan sangat sulit bagi orang awam untuk berlatih. Bahkan di Dan Wuchou Lege, flash adalah seni bela diri yang sangat pintar, dan hanya ada segelintir orang yang bisa berlatih. Namun, tingkat surga ini tidak layak disebut untuk Ye Yuan, yang pernah memiliki tingkat yang sangat tinggi. Berbicara tentang itu, Ye Hang mengirim Ye Yuan ke Dan Wuchou Lege untuk beberapa keuntungan. Orang ini mengambil beberapa pelajaran dan mendengarkan sesuatu. Meskipun hal-hal ini tidak layak disebutkan untuk Ye Yuan, itu adalah pilihan yang baik untuk melindungi orang. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, flash adalah seni bela diri yang praktis dan tidak terlalu bergoyang. Meskipun seni bela diri ini bertepatan dengan langit, pada kenyataannya, itu hanya nyaris tidak kuat, dan bahkan ambang pintu tidak dimasukkan. Ye Yuan telah memilah ingatan pendahulunya hari ini. Dengan kesan kelas pendahulunya, ia telah menjelajahi beberapa seni bela diri dasar, dan flash adalah salah satunya. Sebenarnya, kilatan tampilan Ye Yuan agak masuk akal, tetapi mereka ditampilkan dengan pemahaman Ye Yuan, yang lebih kuat daripada yang dimiliki perguruan tinggi. Tidak heran kamu tidak berani keluar dengan pengikutmu, aku tidak bisa memikirkan lampu kilatmu untuk benar-benar mencapai tingkat ini, itu luar biasa. Sepertinya evaluasi dari evaluasi kamu cukup besar. Qiu Ying dingin dan dingin. Flash bukanlah seni bela diri yang unik, dan Qiu Ying secara alami tahu. Namun, lampu kilat adalah sejumlah kecil langkah bergerak, yang tidak terlalu berguna untuk pembunuhan, jadi dia belum disempurnakan. Seni bela diri juga memiliki ranah pembagian. Dari rendah ke tinggi, itu adalah masuk, Xiao Cheng, Da Cheng, penyempurnaan, dan ilusi legendaris. Meski begitu, Qiu Ying tahu bahwa ia dapat menggunakan lampu kilat untuk meninggalkan gambar residu, dan seni bela diri ini setidaknya mencapai kondisi sempurna. Saya bisa melatih seni bela diri yang sangat kuat ke kondisi yang sempurna. Jika Anda tidak menyentuh pejuang yang mahir dalam tubuh, Anda hampir akan memiliki kekuatan perlindungan diri. Tidak heran anak ini sangat marah, itu memang keahlian. Sebagai seorang pembunuh, Qiu Ying secara alami bagus dalam seni bela diri. Namun, seni bela diri tubuhnya hanya berkembang ke ranah Da Cheng, dan masih ada celah besar dari kesempurnaan. Jangan melihat celah antara Da Cheng dan penyempurnaan, tetapi untuk seni bela diri, itu adalah dunia yang berbeda. Penyempurnaan yang disebut adalah bahwa budidaya seni bela diri ini telah mencapai puncaknya dan tidak ada kemungkinan perbaikan. Ini bukan jenis pengetahuan yang mempesona, sulit untuk menyempurnakan seni bela diri. Adapun ilusi legendaris, itu berarti menghancurkan kesempurnaan. Untuk ilusi kemungkinan lain, adalah sublimasi dari seni bela diri asli. Ini adalah ranah legenda yang Anda inginkan untuk mencapai situasi aneh dalam seni bela diri, menuntut menjadi mengerikan. Secara umum, kesempurnaan seni bela diri adalah tingkat tertinggi. Qiu Ying selalu cukup sombong tentang tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak ingin dikalahkan di tangan. Ada hadiah, tetapi jika kamu tidak menambahkan poin, kamu masih harus mati. Kata Ye Yuan ringan. Hahaha. Qiu Ying tampaknya telah mendengar lelucon lucu, setelah semburan tawa berkata, saya tidak tahu seberapa tinggi dan tebal. Saya akui bahwa saya tidak sebaik Anda, tetapi dua orang di sebelah Anda tidak akan memiliki seni bela diri tubuh skala penuh. Saya benar-benar ingin melihat, Anda sedikit trinitas, bagaimana melakukan pukulan pertama saya. Kebencian juga merupakan pertempuran, dan pukulannya tidak bagus, ia segera mencari cara lain. Jelas, dua orang di samping Ye Yuan adalah kelemahan terbesarnya. Tang Yu masih baik-baik saja, dan anak hijau adalah domba yang akan disembelih di mata musuh. Seberapa cepat kamu? Aku memaksamu untuk bertarung melawanku, apa gunanya tubuhmu cepat? Namun, saat berikutnya, senyumnya yang keras terasa kaku di wajahnya, dan dia tidak bisa mengatakan keanehannya. Karena pada saat ini,
momentum Ye Yuan melonjak dengan kecepatan yang semua orang bisa rasakan. 3 puncak, penuh vitalitas, 5 Yuan, 6 vitalitas, ranah Ye. Yuan langsung menembus hambatan dari vitalitas 3 kali lipat ke vitalitas 4 kali lipat, dan melonjak hingga akhir vitalitas 6 kali lipat. Qiu Ying melihat adegan ini, terpana, dan lupa menembak. Ini, bagaimana ini mungkin? Qiu Ying menarik nafas. Dia tiba-tiba teringat adegan Ye Yuan menelan ramuan obat, berpikir bahwa ini tidak akan menjadi efek dari obatnya. Meskipun dia juga mendengar bahwa beberapa obat-obat dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk waktu yang singkat, ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan obat yang telah melipat gandakan dunia. Di jantung Qiu Ying, saya tidak bisa tidak berpikir. Jika ada obat seperti itu di tangannya, bukankah semudah menyelesaikan tugas untuk memotong melon? Namun, kenyataannya adalah bahwa seorang pemula yang telah jatuh ke dunia 4 kali lipat bersamanya telah menjadi ranah bersamanya dalam sekejap mata. Meskipun vitalitas dan vitalitas masih belum di tingkat, tidak ada keraguan bahwa Ye Yuan memang memiliki modal untuk menghadapinya. Dengan flash skala penuh, Ye Yuan tidak bisa mengalahkannya. Qiu Ying tiba-tiba merasa bahwa hari ini sangat aneh, kecelakaan yang dibawa anak ini di depannya terlalu banyak. Awalnya mengeluh bahwa tugas ini terlalu sederhana, dan saat ini dia tidak bisa membantu tetapi menyesal menerima tugas ini. Tapi bagaimanapun juga, tugasnya masih harus diselesaikan. Kalau tidak dia tidak akan bisa mendapatkan status dalam tinta, saya khawatir itu akan dimasukkan ke dalam air. Tentu saja, Qiu Ying masih ingin menyelesaikan tugas sampai sekarang, karena Ye Yuan mengambil 5 baris Tongling dan berikutnya, dan kerajaan akhirnya berakhir dalam 6 vitalitas. Ini adalah dunia yang bisa dia terima. Mata sedikit terpana, dan pembunuhan Qiu Ying mengunci anak hijau dengan tegas. Bunuh satu kata, Qiu Ying langsung memberikan pukulan terkuat, dan dia menggunakan tembakan ini untuk membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh sebuah kata itu sederhana dan langsung, tetapi itu sombong. Tidak ada pukulan mewah. Anak hijau itu berdiri di sana, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Pedang sudah tiba di depannya. Bayangan mulut Qiu Ying menyeringai, seolah dia melihat aroma anak hijau itu, dan gambar sakit hati Ye Yuan. Namun, ketika pedang Qiu Ying hendak menembus tenggorokan hijau, dia membanting, dan kemudian tangannya memegang pedang itu mati rasa, dan pedang pendek yang tidak pernah meninggalkannya terguncang. Sebuah kekuatan besar datang, dan seluruh orang yang dibenci juga dikeluarkan. Pada kesempatan 1000 mil, Ye Yuan datang ke sisi Green dengan kilatan cahaya, tapi itu adalah yang pertama datang pertama dilayani. Dia hanya mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengklik pedang pendek Qiu Ying dan mengocoknya. Yang absolut, setelah beberapa hari latihan, jari Ye Yuan yang telah mencapai kesuksesan kecil dan mencapai level awal. Tingkat seni bela diri ini secara alami tidak begitu mudah untuk dicapai. Ye Yuan dapat mencapai level entry dalam beberapa hari, dan itu sudah berbakat. Bahkan indeks entry level yang, dengan ranah Ye Yuan 6 kali lipat saat ini, tidak terjangkau. Kebencian jatuh ke tanah, wow, memuntahkan darah. Ye Yuan memandang Qiu Ying, dan dengan dingin berkata, aku hanya punya satu jari, bisakah kamu melarikan diri dan melihat kemampuanmu? Pada saat ini, Qiu Ying menghancurkan sungai, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah mengalami pertempuran yang sulit. Anak ini hanya bermain babi dan makan harimau. Kekuatannya terlalu kuat, terpaksa untuk menekan cedera, Qiu Ying menolak untuk merawat orang lain, dan kekuatan seluruh tubuh dimobilisasi dengan gila. Dia ingin melarikan diri. Qiu Ying dapat merasakan pembunuhan Ye Yuan Zhen. Jelas, dia hanya mengatakan bahwa langkah untuk membunuh Lu Er benar-benar membuat marah Ye Yuan. Qiu Ying menggunakan semua kekuatannya untuk keluar. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan dia sangat cepat sehingga tubuhnya menyentuh ambang sempurna. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Harus bisa melarikan diri, harus bisa melarikan diri. Qiu Ying berteriak dalam hatinya, dan kemudian kesadaran perlahan kabur. Melihat Qiu Ying mendesak tubuh untuk melarikan diri, Ye Yuan mengangkat jarinya dengan tidak tergesa-gesa dan mendesak Yuan Li untuk mengangkut Ling Yang Jiuyang Gat. Satu menunjukkan bahwa kekuatan tak terlihat muncul dari ujung jari Ye Yuan, dan itu menembus udara, dan langsung menembus jantung Qiu Ying. Kekuatannya terlalu kuat, sehingga Qiu Ying tidak menemukan dirinya terluka. Tubuh masih berlari keluar dari puluhan ribu kaki di sepanjang inersia, sampai mereka kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Yang absolut mengacu pada yang dominan,
antusiasme kemarahan tidak terpencar, dan sifat mematikan pada titik tertentu sangat kuat. Ye Yuan mendesak kekuatan 6 vitalitas, dan kematian itu secara alami tidak bisa diremehkan. Tentu saja, yang mutlak tidak kebal. Kekurangan terbesarnya adalah energinya terlalu lambat, itulah sebabnya Ye Yuan akan melambat ketika dia menyelamatkan anak hijau itu. Sebenarnya, jika Qiu Ying putus asa untuk bertarung dengan Ye Yuan tidak bisa mengisi kekuatan penuhnya, tetapi ia memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, semua cara sebelum Ye Yuan telah membiarkan Qiu Ying pensiun. Terutama ketika dia baru saja menjentikannya, itu sangat mengejutkan pikiran Qiu Ying, jadi dia sangat ingin melarikan diri. Pelarian ini, tetapi hanya memberi Ye Yuan kesempatan untuk berkuasa. Dari awal, Ye Yuan tampaknya ceroboh, tetapi pada kenyataannya, langkah demi langkah. Dia pertama-tama memancing kebencian dengan kata-kata dan membuat pikirannya bergetar. Kemudian tunjukkan flash, dan kemudian ambil 5 elemen panda, untuk mematahkan pedang, langkah demi langkah untuk menghancurkan kepercayaan kebencian, dan akhirnya membuat pembunuhan ini. Tampaknya membosankan, seluruh proses adalah langkah demi langkah yang mengejutkan. Meskipun kartu Ye Yuan banyak, kekuatannya terlalu lemah. Jika dia tidak mengambil 5 elemen Tongling, bahkan jika dia mencoba meluncurkan matahari, dia tidak bisa membantu musuh. Tang Broter, pergilah. Ye Yuan terlihat terlalu malas untuk melihat kebencian di tanah, pingsan pada Tang Yudao. Tang Yu kaget melihat serangan Ye Yuan, dan dia masih di sana, sampai Ye Yuan memanggilnya untuk kembali. Pergi. Secara mekanis Tang Yu pergi ke kuda, dan ketiganya terus menuju ke Danwu Cholege. Melalui sepotong hutan berbatu ini, penglihatan 3 orang berangsur-angsur melebar, dan ada dataran besar di depan mereka. Bayangan paviliun berukir di kejauhan mulai terlihat. Ini adalah Danwu Cholege. Negara Qin mengambil Wuli Guo dan sangat mementingkan seni bela diri, namun Akademi Danwu ini tidak didirikan oleh negara Qin. Daerah selatan hutan Infinity dikenal sebagai negara 10 Yuyun. Ada 10 negara, dan Qin hanya satu dari mereka. Alasan mengapa mereka secara kolektif disebut sebagai negara Yuyun 10 adalah karena 10 negara ini berada di bawah yurisdiksi Yunyunzong, dan Akademi Danwu adalah gerbang luar Yunyunzong. Sekte Yunyun didasarkan pada obat dan dibagi menjadi Danzong dan Wuzong, sehingga bidang gerbang luar akan dinamai Danwu Cholege. Ketika mereka memasuki halaman, ketiganya hendak pergi ke kediaman, tetapi mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Hei, bukankah ini akhir dari bangau? Hidupmu sangat sulit. Ketika kamu mengirimnya kembali, sudah tidak ada udara di udara. Sekarang bola balik. Orang pertama berkata Yin, dan Yang. Orang ini adalah Fei Qingping, anjing berjalan setia dari Wan Yuan. Sebelum pendahulunya diracun, itu dibandingkan dengan orang ini, dan hasilnya adalah kematian Huang Quan. Orang-orang ini milik pasukan sipil di kampus. Di Danwu Cholege, warga sipil ingin mendapatkan sumber daya tambahan, dan banyak orang memilih untuk mendaki bangsawan. Kecuali Anda memiliki kualifikasi tertinggi, Anda akan mendapatkan fokus dari perguruan tinggi. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan keluar. Ye Yuan terlalu malas untuk cemburu padanya. Itu benar untuk seekor anjing. Bukankah itu merusak diri sendiri? Kamu, Ye Yuan, aku pikir kamu kulit dan gatal. Fei Qingping, yang paling tabu, adalah bahwa orang lain iri dengan anjingnya. Hanya denganmu, Ye Yuan tidak berekspresi. Oh, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan aku punya lebih banyak otak. Kamu bagus, bagaimana mungkin kamu sudah 3 kali lipat. Fei Qingping tidak bisa menahan nafas, awalnya daun di dasar tempat tidur jauh, dan mereka telah naik 2 tingkat dalam beberapa hari, dan mereka telah 3 kali lipat ke vitalitas. Fei Qingping berpikir bahwa dia telah salah membaca. Dia melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki berat 3 kali lipat. Ini terlalu buruk, kan? Apakah Anda memiliki mata anjing? Apakah Anda sudah melihatnya? Kata-kata Ye Yuan membuat Fei Qingping berkedut lagi. Namun, pada saat ini, Fei Qingping sudah pulih dari guncangan awal dan memikirkan beberapa kemungkinan. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan, putra sulung Ye Yuan, adalah seorang guru dan yang hebat. Jika dia tidak ragu untuk membayarnya, tidaklah mustahil untuk membantu putranya untuk meningkatkan 2 kerajaan. Sebenarnya, ada banyak cara untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatan Anda,
tetapi dengan mengorbankan potensi Anda sendiri. Dikatakan bahwa ada praktik jahat yang disebut Tihu Ding Top, dan mereka yang diberdayakan bahkan dapat menembus vitalitas dan mencapai lingkungan spiritual. Tetapi harga dari pemberdayaan semacam ini adalah bahwa orang ini tidak memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya dalam hidupnya. Hanya dalam beberapa hari, Ye Yuan benar-benar mencapai tingkat kekuatan 3 kali lipat. Pasti Ye Hang tahu bahwa kualifikasi putranya tidak baik, dan bahwa putranya diintimidasi. Dia hanya mengangkatnya ke 2 level dengan cara yang sama. Memikirkan tautan ini, Fei Qingping mencibir. Rookie seperti itu, apalagi 3 kali lipat, 4 atau 5 bukanlah lawannya. Fei Qingping adalah orang yang bercabang 4, sedikit lebih tinggi dari Ye Yuan. Secara alami, tidak perlu takut padanya. Hei, senang memiliki orang tua yang baik. Tidak hanya beracun, tidak mati, bahkan promosi kekuatan telah menjadi sangat sederhana. Ini benar-benar zaman pertarungan. Fei Qingping ditertawakan. Ye Yuanyi memahami pikiran Fei Qingping, dan tentu saja dia tidak akan menjelaskannya kepadanya, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Ya, saya bisa melawannya. Apakah Anda melawannya? Saya mendengar bahwa Anda memberikannya kepada orang lain. Ketika pengawas, biarkan Anda memasuki akademi Danwu melalui hubungan. Siapa tahu bahwa Anda telah menjadi pengawas setelah Anda masuk, itu benar-benar urusan ayah." Seekor anjing, kagumi. Ye Yuan mengetahui dalam ingatan pendahulunya bahwa ayah Fei Qingping adalah orang kepercayaan Wan Donghai, dan dia bisa masuk perguruan tinggi setelah meninggalkan hubungan Wan Jia. Kalau tidak, dengan kualifikasinya, ia tidak bisa masuk perguruan tinggi. Jangan melihat dia dan Tang Yu sebelum umumnya penuh vitalitas, tapi dia 2 tahun lebih tua dari Tang Yu. Itu juga asal sipil, dan ada dukungan dari ribuan sumber daya. Fei Qingping ini hanya 4 elemen. Setelah kematian, itu juga merupakan awal dari lingkungan spiritual, mungkin langsung terjebak dalam Yuan. Kamu, paru-paru Fei Qingping semuanya mati lemas, dan Ye Yuan berteriak pada seekor anjing, menyebabkan wajahnya hilang. Fei Qingping memandang temannya dengan Yu Guang. Meskipun semua orang tidak tersenyum dengan jelas, dia bisa merasakan bahwa wajah semua orang tidak nyaman, dan dia hanya tidak tertawa. "Apa yang aku inginkan? Kamu menggigitku," kata Ye Yuan mengulurkan tangan dan tersenyum. "Ayo, beri kamu gigitan." Hahaha, semua orang tidak bisa menahan tawa. Menonton semua orang menertawakan dirinya sendiri, wajah Fei Qingping membengkak menjadi warna hati babi. "Ye Yuan, aku ingin menulis buku kehidupan dan kematian untukmu. Jika kamu memiliki jenis, kamu akan mengambilnya." Fei Qingping menunjuk ke Ye Yuan dan berkata dengan marah. Dan Wu Lege tidak melarang perkelahian pribadi para siswa, tetapi gagal dalam gesekan di antara para siswa. Tetapi ada satu hal, Anda tidak dapat membunuh seseorang tanpa izin dari perguruan tinggi, atau Anda akan menderita kemarahan perguruan tinggi. Namun, jika kedua belah pihak sepakat untuk membuat buku hidup dan mati, perguruan tinggi tidak akan menghentikannya, tetapi sebaliknya akan mengirim pengajaran ke tempat kejadian. Ye Yuan menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan hidup dan mati?" "Takut. Jika kamu takut, beri aku 3 kepala, lalu ucapkan 3 kata, aku anjing." Fei Qingping berpikir bahwa Ye Yuan takut, dan terus memprovokasi. Terakhir kali, dia menggunakan metode ini untuk membiarkan Ye Yuan setuju untuk menguji. Ye Yuan mengulurkan telinganya dan pura-pura tidak mendengarnya. Dia bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Katakan 3, aku anjing." Fei Qingping berseru dan mendapati itu tertipu ketika dia pergi. Hahaha, di antara hadirin terdengar tawa. Fei Qingping tidak sabar untuk mengambil 2 tamparan dan berteriak, "Kamu Yuan, kamu tidak berani memainkan trik ini. Anjing yang baik, tulus. Kamu, Ye, memukuli anjing itu dan tidak pernah melihat pemiliknya. Karena kamu mengirimnya ke pintu, aku akan memanggil tuan rumahmu untuk melihatnya." Ye Yuan tertawa. Apakah itu terdengar? Hitungan terakhir dari tingkat kuning, orang yang mengatakan bahwa ujung ekor burung wanian ekor dan orang itu menandatangani kehidupan dan kematian. Tentu saja aku mendengar bahwa kamu mengatakan ini tidak hidup dan lelah. Tapi perguruan tinggi kita tidak memiliki hidup atau mati selama 2 tahun. Ini adalah berita besar, cukup bagi semua orang untuk dibicarakan sebentar. Ya, 2 tahun dan 5 bulan. Kehidupan atau kematian terakhir ditandatangani oleh Master Naga. Pada saat itu,
dia juga termasuk dalam level kuning, tetapi dia mengalahkan lawan yang 2 lebih tinggi darinya. Saya takut tidak ada yang bisa memikirkannya saat itu. Bisakah dia membunuh yang pertama di Wubang setelah 2 tahun? Bukan begitu. Saudara laki-laki yang panjang belum memiliki keunggulan tajam pada saat itu. Sejak mereka membunuh lawan dalam pertarungan hidup dan mati, mereka telah di luar kendali. Mereka telah melewati barisan dan bergegas ke puncak daftar. Hei, katamu, bisakah anak ini bernama Ye Yuan juga dapat membunuh lawan dengan kemenangan yang lemah? Aku mendengar bahwa orang ini hanya butuh 2 hari untuk naik ke 2 tingkat, sebenarnya dari vitalitas ke vitalitas. 3 kali lipat, turunkan. Bisakah dia membandingkan dengan saudara naga? Saudara naga itu rendah hati pada waktu itu, tetapi tidak ada makanan untuknya. Apakah itu 2 tingkat? Apakah kamu tidak tahu orang bernama Ye Yuan, seberapa besar dia? Pintu masuk pintu belakang ke kampus. Dia adalah Laozi, tapi kami memiliki sejumlah dansi Ye Hang yang hebat di negara Qin. Apakah aneh menggunakan kemampuannya untuk membantu putranya mengeluarkan benih untuk mempromosikan 2 tingkat? Promosi semacam ini virtual, bagaimana mungkin ada kekuatan tempur? Juga, aku mendengar bahwa lelaki itu telah berada di kampus selama setengah tahun. Jika itu dapat dipromosikan, itu akan ditingkatkan di pagi hari dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Sepertinya kemungkinan besar, itu ditingkatkan dengan metode rahasia. Hei, orang itu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Aku mendengar bahwa dia telah mencoba detoksifikasi dengan Fei Qingping sebelumnya, dan hasilnya hampir beracun. Dia bisa menyelamatkannya dari belakang, kali ini sekolah itu mati, kau katakan orang ini otaknya hilang. Menurut perbedaan kekuatan, dan Wuchou Lege dibagi menjadi 4 tingkatan, Tian Yuan, Xuan dan Huang, dan Ye Yuan dan Fei Qingping termasuk dalam tingkat kuning. Awalnya, fokus seluruh perguruan tinggi sebagian besar pada tingkat surgawi, dan sedikit orang yang memperhatikan topik tingkat kuning. Namun, kali ini Ye Yuan dan Fei Qingping menandatangani hidup dan mati, tetapi itu menjadi berita besar seluruh perguruan tinggi, yang menarik perhatian besar. Meskipun perguruan tinggi default untuk kompetisi dan kompetisi di antara siswa, itu tidak akan membiarkan kehidupan kasual. Beberapa siswa pernah mengambil keuntungan dari keluarga-keluarga mereka dan membunuh orang-orang di Dan Wuchou Lege. Akibatnya, mereka dibunuh oleh perguruan tinggi, sehingga tidak ada ruang untuk itu. Akibatnya, keluarga bahkan tidak bisa menaruh kentut. Hidup dan mati berbeda, dan ajarannya tidak akan ditembak. Di seluruh Akademi Danwu, semua orang tahu naga pertama di Wubang, tetapi tidak semua orang tahu yang terakhir. Namun, ini hidup dan mati, tetapi biarkan popularitas Ye Yuan tiba-tiba meledak ke udara, hampir mencapai puncak flat dengan lontang. Tentu saja, sebagian besar orang mencibir pada latihan Ye Yuan yang mematikan otak, seperti yang baru saja mereka diskusikan. Kekuatan kemajuan cepat Ye Yuan juga merupakan salah satu fokus diskusi. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa ini adalah praktiknya sendiri. Pasti Ye Hang telah mempromosikan pertumbuhan metode rahasia tertentu, dan ia telah mencapai 3 kekuatan. Karena itu, evaluasi semua orang terhadap Ye Yuan menjadi hancur lebur dan bodoh, dan dia bergegas menemui pangeran. Hei, lihat, bukankah itu Ye Yuan? Keduanya membicarakannya, dan satu tiba-tiba berbisik. Apakah itu dia? Kelihatannya tidak seperti orang yang hancur otaknya. Hei, siapa yang masih menulis otaknya di wajahnya? Itu juga benar, setelah 3 hari, akan ada pertempuran hidup dan mati. Dia tidak siap dengan baik. Apa ini? Diperkirakan bahwa mengetahui bagaimana mempersiapkan itu tidak berguna. Yang terakhir adalah berikutnya, tidak mungkin untuk pergi ke langit, dan tidak mungkin untuk mengalahkan lawan yang lebih tinggi dari 1 langkah. Saya mendengar bahwa Fei Qingping berusia 2 tahun dan berada di kelas kuning. Ini sudah tingkat 10 teratas. Tidak, dia ingin pergi ke arah klasik Tibet. Apakah ini pelukan sementara? Hei, apakah kaki Buddha begitu baik? Hei, dia dihentikan, sepertinya Wan Yuan yang baru saja memasuki tingkat prefektur. Sungguh, kamu melihat gadis di sebelah Wan Yuan. Oh, itu adalah dewi saya Liu Ruoshui. Jika dia bisa mengatakan sepatah kata pun padaku, biarkan aku mati, aku bersedia. Lihatlah bungamu, tapi Liu Ruoshui benar-benar cantik. Ye Yuan akan pergi ke Tibet klasik. Pendahulu dari produk terbaik terlalu ekstasi. Hal-hal yang saya dengar selama kelas hancur, dan beberapa dari mereka dapat digunakan.
Ye Yuan perlu menemukan beberapa seni bela diri yang sesuai dengan adegan. Ada banyak seni bela diri di tangan Ye Yuan, tetapi benar-benar tidak ada yang disebut budidaya spiritual. Dengan status pendahulunya, seni bela diri temperamen, bahkan jika itu baik, bagaimana dia bisa mendapatkan matanya? Saya tidak berharap bahwa dalam perjalanan ke paviliun Zangjing, itu diblokir oleh Wan Yuan. Sepertinya dia sedang menunggu dirinya sendiri. Adapun Liu Ruoshui di sebelah Wan Yuan, Ye Yuan tidak asing dengan alam. Beberapa hari yang lalu, ia mencoba wanita ini dan Fei Qingping. Ini kebetulan, bukankah ini Ye Dasao? Mengapa ini panas dan bersemangat untuk pergi? Reinkarnasi. Wan Yuan penuh senyum, dan matanya tampaknya mengawasi orang mati. Ye Yuan mencibir sikapnya yang tidak mau, dan Wan Yuan bertekad bahwa Ye Yuan sudah mati saat ini, jadi dia datang dan mengejeknya terlebih dahulu. Setelah pertempuran hidup dan mati, Ye Yuan Ren sudah mati. Kemana Wan Yuan pergi untuk menemukan kesenangan ini? Ye Yuan melihat jalan Wan Yuan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke paviliun Tibet. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, itu adalah reinkarnasi, tetapi untuk mengirimmu ke reinkarnasi." Wan Yuan mendengarkan dengan tertawa lebar, "Kirim saya ke reinkarnasi." "Haha, saya berdiri di sini sekarang, Anda memiliki kemampuan untuk mengirim saya ke reinkarnasi. Anda tidak akan berpikir bahwa Anda harus pergi ke pintu dan pergi ke roh-roh jahat, Anda akan memenuhi syarat untuk memanggil saya." Apa? Di sisi Liu Ruoshui, dia juga tersenyum dengan tangan dan berpikir bahwa Ye Yuan sangat lucu. Air Liu Ruo ini memiliki kondisi yang menarik antara tangan dan kakinya, yang dapat membangkitkan hasrat di dalam hati pria itu. Para siswa laki-laki di Dan Wuchol Lege kebanyakan berdarah, dan jika mereka tidak toleran secara mental, bagaimana mereka dapat melawan keadaan alami dan mempesona ini? Pendahulunya hanyalah anak yang bodoh dan tidak bersalah, dan kekuatannya lemah dan meledak-ledak. Di mana saya bisa tahan pesona Liu Ruoshui? Pada awalnya, Liu Ruoshui hanya ada di sekitarnya untuk sementara waktu, dan mantan orang itu sangat terlibat. Kemudian, Liu Ruoshui melamar sedikit, dan pendahulunya terhubung, sehingga ia memberikan hidupnya. Wan Xixiong, Ye Sidi ini juga orang yang menarik. Ming Ming adalah tulang belulang, tetapi dia sedang belajar makan daging angsa, jelas kekuatannya buruk, tetapi juga untuk membengkak wajah dan lemak, bertarung dengan orang lain, dan sekarang mengancammu. Anda mengatakan bahwa itu lucu untuk tertawa. Air Liu Ruo terlihat indah, tetapi kata-kata yang dikatakan pahit dan kejam. Di masa lalu, dia dipimpin oleh dedaunan, dan dia secara alami memainkan pemandangan saya. Sekarang Ye Yuan akan bertarung dengan Fei Qingping. Dia sudah mati. Dia tidak perlu berbicara dengan Ye Yuan Su dan ular itu lagi, dan mengungkapkan penghinaan dan penghinaannya.